anak-anak hebat se-Indonesia. Perkenalkan, saya Bu Ayu. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti Teacher Acceleration program yang dilaksanakan oleh Ruang Guru. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebahasaan teks prosedur. Mau tahu apa saja kebahasaan teks prosedur? Yuk, simak baik-baik penjelasan dari Bu Ayu. Kebahasaan teks prosedur ini terdiri dari 7. Yang pertama, terdapat kalimat perintah. Yang kedua, terdapat bentuk pasif atau kalimat pasif. Yang ketiga, adanya kriteria atau batasan. Yang keempat, menggunakan keterangan, cara, alat, dan tujuan. Kelima, menggunakan kata saran atau larangan. Keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang ketujuh, terdapat kata yang berakhiran i dan kan. Nah, bagian pertama adalah kalimat perintah. Contohnya, gorenglah tempe hingga kecoklatan. Bagian kedua, kalimat pasif atau bentuk pasif. Contoh, pada kalimat aktif seperti ini. Anda sebaiknya menggeser kursi secara perlahan. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Kursi sebaiknya digeser dengan perlahan. Ketiga, kriteria atau batasan. Nah, contoh kalimat yang tidak menggunakan kriteria atau batasan. Belahlah menjadi 2. Jika kita tambahkan dengan kriteria atau batasan seperti ini. Belahlah menjadi 2 sama besar. Keempat adalah keterangan cara, alat, dan tujuan. Yang pertama, keterangan cara. Contohnya, aduklah adonan dengan perlahan. Yang kedua, keterangan alat. Contohnya, kupaslah mangga itu dengan pisau. Yang terakhir adalah keterangan tujuan. Contoh kalimatnya, rebuslah semua bahan agar menjadi lembek. Bagian kelima adalah kalimat saran dan larangan. Contohnya seperti ini. Hindari memasak air terlalu lama. Jangan makan malam demi kesehatan. Berikutnya adalah penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Beberapa contoh kata penghubung yang dapat digunakan dalam teks prosedur adalah berikutnya, setelah ini, setelah itu, kemudian, lalu, dan konjungsi lainnya. Contoh kalimat, setelah itu, campurkanlah seluruh bahan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Bagian terakhir dari kebahasaan teks prosedur yaitu terdapat kata yang berakhiran i dan kan. Contoh dalam kalimat, yang pertama, lumuri loyang dengan mentega. Yang kedua, lumurkan mentega pada loyang. Nah, itu tadi penjelasan tentang 7 kebahasaan teks prosedur yang dimulai dari kalimat perintah, bentuk pasif atau kalimat pasif, kriteria atau batasan, keterangan cara, alat, dan tujuan, kalimat saran dan larangan, kata penghubung dan konjungsi, dan yang terakhir, kata yang berakhiran i dan kan. Demikian penjelasan mengenai kebahasaan teks prosedur. Semoga apa yang Bu Ayu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.